Ada beberapa FR dari yang udah tes, katanya yang keluar adalah TIU. Ada silogisme, 3 nomor. Figural, 8 nomor. Hitung cepat banyak. Perbandingan berbalik nilai dan senilai, ada 4 soal. Urutan posisi duduk, ada 4 soal. Perbandingan XY ya. Analogi ada 4 soal. Pasar penjual sama dengan bursa efek. Nah, analoginya apa? Terus TWK-nya ada penalaran, mirip TKP, bahasa Indonesia, ide pokok sama kalimat utama. Kalimat efektif 2 soal, penulisan tanda baca 1 soal. Fungsi Komisi Yudisial. Serikat Dagang Islam bergerak di bidang apa? Terus tujuannya apa? Pemerintah menginstruksikan wajib belajar 9 tahun termasuk pengamalan sila keberapa? Tentang sidang MPR. Kemudian TWK lagi ada SDI, kewenangan MK, integritas, analisis sikap, kalimat utama. Kalimat efektif ya. TIU-nya ada deret angka, silogisme, 4 nomor, posisi duduk banyak, kemudian yang XY, perbandingan, figural, 5 nomor. TKP yang perlu diwaspadai karena jawabannya mirip-mirip. Terus bantu jawab. Saya nggak tahu berapa kesamaannya karena belum tes. Tapi setelah rangkum dari FR yang beredar, plus FR dari adik saya tadi pagi, materi yang paling wajib dihafal tuh pengamalan 45 butir Pancasila. Pokok paragraf, kalimat efektif, kayaknya nggak perlu dihafal ya, dipelajari aja. Serikat Dagang Indonesia, perbandingan terbalik, deret ratusan ribuan. BPUPKI, PPKI. Tugas lembaga, terutama MPR, DPR, BPK. Nomor berdasarkan tingkat kepentingan dihafal. Menurutku gitu. Semoga membantu ya Kak. Semoga jadi PNS tahun ini. Amin. Terus untuk TWK-nya ada lagi yang dapat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, 22, 34, 37. Tugas dan wewenang DPR, MPR, tugas MA, MK, dan KY. Sejarah Pancasila, rumusan Pancasila menurut Supomo, M. Yamin, sama Soekarno. Pengamalan Pancasila 2 soal dan gampang, nggak sesusah dijadi ASN. TWK rasa TKP banyak. Bahasa Indonesia, gagasan utama, kalimat efektif, penggunaan tanda baca. TWK soal-soal banyak yang analisis gitu, bukan murni hafalan. TIU, analogi kata 3 soal, silogisme 3 soal, duduk melingkar, antrian, pecahan, figural 7 soal. Overall, TIU gak terlalu susah. TKP susah, butuh fokus tingkat tinggi. Karena pilihan jawaban semuanya mengarah ke positif. Kita bahas soal, yang pertama ada hitung cepat. Semoga kelihatan soalnya agak kabur, agak buram. 20 dikali dalam kurung kurawal 1 dikurang-kurang 4. Ya. Jadi kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Yang ini. Yaitu 1 dikurang-kurang 4. Jadinya berapa? 1 tambah 4 kan? Negatif kali negatif ya. Jadinya positif. Di sini 5. Nah, maka hasil yang dalam kurung ini adalah 5. 20 kali 5 adalah 100. Ya kan? Nah, selesai bagian ini. Ditambah, yang dalam kurung ini, itu ada akar pangkat 4. Jadi, kalau kurang jelas, 625 akar pangkat 4. Berapa ini? 625 itu boleh kita rubah menjadi 5 pangkat 4. Ya kan? 5 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 625. Nah, ini udah sama-sama pangkat 4, ya. Jadi hasilnya adalah 5. Ya. Jadi 2 dikali 5 dikali min 2 dibagi setengah. Kita kalikan aja dari depan. 2 kali 5, 10. Ya, dikali min 2 dibagi setengah.
Jadi kalau udah paham ya nggak usah ditulis ulang-ulang. 10 kali min 2 adalah min 20 bagi setengah. 100 ditambah min 20 bagi setengah. Min 20 bagi 1/2. Jadi min 20 kalau kita rubah ke perkalian, nah ininya dibalik. Ya kan? 2/1. Sebenarnya 1 nggak usah ditulis. Min 2 kali 2, min 40 bagi 1 ya tetap min 40 kan? Min 40. Positif kali negatif, ya negatif. Jadi 100 dikurang 40 adalah 60. Soal kedua mengenai perbandingan, sebenarnya soal ini tidak terlalu susah dan juga tidak memerlukan waktu yang lama untuk mencarinya. Tapi kalau kita paham konsep ya. Oke, jumlah pengikut follower di akun media sosial Raisa, Fatimah, dan Tamara berturut-turut, mungkin ini perbandingan jumlah pengikut ya. Raisa banding Fatimah banding Tamara adalah 8/5/17. Jika selisih follower Raisa dan Tamara adalah 180 akun, maka jumlah keseluruhan follower mereka bertiga adalah, ya, jadi yang ditanya adalah R ditambah F ditambah T. Berapa? Sedangkan yang diketahui adalah selisih Raisa dan Tamara. Nah, jadi selisih Raisa dan Tamara sebanyak 180. Kemarin juga kita sudah bahas soal ini, yang ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali dengan yang ditanya. Yang ditanya apa? R ditambah F ditambah T. Perbandingan ditanya berarti tinggal tambahin aja. R ditambah F ditambah T. 8 tambah 5, 13 tambah 17 adalah 30. Perbandingan diketahui. Yang diketahui apa? Selisih antara R dan T. Nah, sini 180 berarti selisih perbandingan R dan T. R-nya 8, T-nya 17. Yang namanya selisih itu selalu dari pengurangan antara yang besar dikurang yang kecil. Ya. Jadi 17 dikurang 8. Berapa ini? 9 ya. Nah, tinggal kita sederhanakan aja. 180 bagi 9 kan bisa tuh. Sama-sama dibagi 9 kan? 180 bagi 9 dapat 20. 30 kali 20 berapa? 3 kali 2, 6. Nolnya ada 2. Seperti itu. Soal ketiga, silogisme. Jerawat bukan penyakit. Semua penyakit ada obatnya. Ya. Semua penyakit ada obatnya. Kalau jerawat bukan penyakit, berarti jerawat ya tidak ada obatnya. Ya kan? Jawabannya yang D. Yang A, sesuatu yang ada obatnya adalah bukan penyakit. Sesuatu ini apaan? Kan nggak dijelasin di sini, di premisnya. Ya kan? Yang B juga, sesuatu yang ada obatnya bukan jerawat. Salah juga. Nggak ada di premisnya yang mengatakan sesuatu. Mana sesuatunya? Yang C, kebanyakan jerawat ada obatnya. Ya, kalau kita bawa ke kehidupan sehari memang ada. Tapi kalau kita ingin menarik kesimpulan, ya harus baca ininya. Sesuaikan dengan konteksnya. Yang E, beberapa penyakit ada obatnya. Di sini dikatakan semua penyakit ada obatnya, bukan beberapa. Jadi salah. Lanjut, perbandingan kuantitatif jika P 558 dikali 562 dikurang 560 kuadrat. Jadi yang kuadrat di sini adalah 560. Jadi kita bisa ubah P sama dengan yang 558 ini 560 dikurang 2 kan? Kemudian dikali yang 562 boleh kita buat 560 ditambah 2. Patokan kita adalah yang kuadrat.
ditambah 9. Nah, ingat, ada bentuk kalau ketemu A dikurang B dikali A tambah B, itu sama saja dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini boleh dibolak-balik ya, mau ditulis A tambah B duluan boleh juga, karena dia perkalian. Sehingga P sama dengan yang ininya A, ininya B. Ya, jadi 560 kuadrat dikurang B-nya ini berarti 2 kuadrat, ya kan? Dikurang yang ini. Ini kan udah kita buat dalam bentuk rumus ini. Dikurang 560 kuadrat ditambah 9. Ada yang saling menghabiskan yang ini. Min 2 kuadrat nilainya berapa? Min 4 kan? Ditambah 9. Jadi P nilainya 5. Ingat, kalau min 2 kuadrat itu hasilnya min 2 dikali 2 atau min 4. Karena ada juga yang beranggapan min 2 kuadrat adalah 4. Nah, ini salah. Ya. Silakan kalau mau buktikan pakai kalkulator aja. Ini dicari hasil kalinya dikurang kuadratin ini. 560 kali 560 tambah 9. Hasilnya pasti 5. Kemudian untuk Q-nya. Q, karena yang kuadrat itu adalah 666. Jadi kita bikin yang 669 ini menjadi 666 ditambah 3, ya nggak? Dikali 666 dikurang 3. Jadinya 6663 kan? Kemudian terakhir baru kurang 9. Jadi Q sama dengan dikurang, ya ini kita pakai rumus ini, yang ininya A, ininya B. Jadi 666 kuadrat dikurang 3 kuadrat dikurang 9. Jadi Q sama dengan 666 kuadrat dikurang, kita buka kurung. Nah, ini kalau dibuka kurung jadinya positif 3 kuadrat dikurang 9. Ini saling menghabiskan, ini sebenarnya juga ya, 3 kuadrat. Hasilnya adalah 9 dikurang 9, 0. P dapat 5, Q-nya dapat 0. Jadi kesimpulan kita adalah P lebih dari Q. Ya silakan aja dibuktikan pakai kalkulator, yang Q ini hasilnya nanti 0. Ya, ini dikuadratin dulu, dikurangin, kalikan dengan ini. Lanjut, soal kelima juga pernah aku bahas. Karena ada yang menduga bahwa min 1 kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini salah. Min 1 kuadrat itu hasilnya adalah min 1. Minnya tetap, satunya dikuadratin. 1 dikali 1 sama dengan min 1. Kalau dibuat kayak gini, min 1, kemudian kasih kurung, dikuadratin. Nah, ini baru hasilnya 1. Nah, ya. Oke. Kita langsung ke soalnya. Bagi teman-teman yang ada rumus cepatnya, ya silakan gunakan rumus cepatnya. Tapi yang perlu diperhatikan dan dipastikan juga kalau rumus cepatnya itu berlaku untuk semua angka. Ya, coba terapkan kalau teman-teman memang punya rumus cepat ke soal ini, soal keempat. Jadi yang kuadrat di sini adalah 330. Nah, jadi kita buat 330 ditambah 1, ya kan? Dikali yang 329 adalah 330 dikurang 1. Kemudian dikurang 330 tambah 2. Ini kita pakai rumus yang tadi. Jadinya apa? 330 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Kemudian kurangin dengan 330 kuadrat ditambah 2. Ini kan saling menghabiskan. Min 1 kuadrat adalah min 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 1. Sekali lagi silakan buktikan kalikan ini kurangin dengan kuadrat ini. Kemudian tambahin 2, hasilnya adalah 1. Untuk yang Y juga kita buat seperti itu.
Yang kuadrat adalah 410 kuadrat. Sehingga kalau kita nyatakan 411 itu jadi 410 tambah 1 kan? Dikali 409 ya 410 dikurang 1. Y sama dengan 410 kuadrat dikurang. Yang ini udah kita bikin rumusnya tadi kan? Yang ini. Jadi 410 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 410 kuadrat kalikan negatifnya ke dalam 410 kuadrat. Negatif kali negatif ditambah 1 kuadrat. Sehingga Y sama dengan, ada yang saling menghabiskan, ada. Sehingga yang tersisa apa? Ya 1 kuadrat. 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Kesimpulan kita apa? X-nya sama dengan Y. Untuk Y-nya juga, silakan pakai kalkulator untuk membuktikan apakah benar hasil Y-nya sama dengan 1. Lanjut, silogisme. Semua penonton wayang orang membeli karcis. Wayang orang dimainkan pada hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu, Budi menonton wayang orang. Ya, kalau Budi nonton wayang orang di hari Sabtu, berarti ya Budi membeli karcis kan? Kesimpulannya, Budi membeli karcis, membeli ya, bukan memberi. Membeli karcis untuk menonton wayang orang pada hari Sabtu. Ya udah, jawaban yang tepat yang A. Yang B, Budi bukan pemain wayang orang. Salah ya, karena nggak dijelasin di sini. Yang C, Budi menonton wayang orang tanpa membeli karcis pada hari Sabtu. Salah juga, karena semua penonton wayang orang membeli karcis. Mau nonton di hari Sabtu, mau nonton di hari Minggu, ya tetap wajib membeli karcis. Yang D, pada hari Sabtu, Budi membeli karcis untuk menonton pada hari Minggu. Nah, nggak dijelasin. Yang E, Budi tidak menonton wayang orang pada hari Minggu. Betul nggak? Ya seolah-olah betul. Tapi kan dia nggak bilang kalau Budi tidak menonton wayang orang pada hari Minggu. Bisa jadi nonton kan? Kita nggak tahu. Jadi sesuaikan dengan premis yang diberikan. Oke, kita cukupkan. Silakan bagi yang mau melanjutkan dengan latihan 1 dan latihan 2.